Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang senantiasa kita rasakan sehingga kita boleh melalui hari-hari yang lepas dan hidup pada hari ini karena anugerah Tuhan. Kita juga bersyukur karena kita masih ada kesempatan untuk bersekutu bersama-sama, bahkan dapat dikuatkan setiap masa oleh firman Tuhan. Saat ini kita sediakan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur karena hari-hari yang lepas telah Engkau berkati hidup kami sehingga kami boleh melewati apapun situasi kehidupan kami. Kami tahu bahwa di dalam anugerah-Mu kami hidup, di dalam kasih-Mu kami berkarya, dan di dalam firman-Mu kami dikuatkan. Saat ini kami mau sediakan hati kami untuk dengar firman-Mu, biar Engkau berkarya menyentuh hati kami, memenuhi keperluan kami, sehingga kami boleh berdiri kuat di dalam Engkau menghadapi apapun yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus berbicaralah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan ini gereja kita akan belajar satu tema secara keseluruhan, yaitu ketergantungan dalam Kristus. Dan khusus untuk minggu ini kita belajar satu subtema, yaitu satu dalam Tuhan. Mari kita belajar di dalam Roma pasal 12 ayat 3 hingga 8. Roma pasal 12 ayat 3 hingga 8. Demikian firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin, firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar teks firman Tuhan yang sudah kita belajar sebentar tadi, perlu kita memahami konteks secara keseluruhan surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di dalam pasal 1 hingga 11 adalah sebuah penerangan Rasul Paulus mengenai asas kehidupan Kristen. Meskipun jemaat Roma itu bukan didirikan oleh Rasul Paulus sendiri, tetapi didasari rasa tanggung jawab kepada pembangunan tubuh Kristus, dia memberi nasihat dan bimbingan sebagai seorang yang lebih dewasa di dalam iman. Kehidupan Kristen itu bukan hanya mengenai asasnya sahaja, tetapi harus melalui realiti kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Kehidupan seorang Kristen harus menyatakan diri dalam perkataan dan perbuatan, dalam pergaulan dengan kawan maupun lawan. Perbuatan itu tidak akan menjadikan seorang Kristen itu benar, tetapi orang yang karena imannya dibenarkan oleh Allah, dia mengerjakan perbuatan yang benar. Mari kita garis bawahi perkataan ini sekali lagi. Tetapi orang yang karena imannya dibenarkan oleh Allah, dia mengerjakan perbuatan yang benar. Dalam Roma yang selanjutnya, yaitu pasal 12 hingga pasal 15, Paulus seterusnya mengajar mengenai etika pribadi. Dan secara khusus di dalam pembelajaran kita pada
hari ini, yaitu di dalam pasal 12, 3 hingga 8 merupakan peralihan antara teori dan pelaksanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita mengaitkannya dengan tema satu dalam Tuhan, kita perlu memahami bahwa kita adalah bagian daripada anggota gereja yang lain. Kita tidak dapat berdiri sendiri tanpa keterlibatan orang lain. Oleh itu, kesadaran bahwa kita bertanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita, kita perlu menyatu dengan orang lain untuk membuatkan kita semakin kuat, membuatkan tubuh Kristus itu semakin kuat. Nah, setelah menjelaskan bahwa kita tidak boleh hidup serupa dengan dunia ini, di dalam ayat yang kedua sebelum teks pembacaan kita ini, Rasul Paulus seterusnya mendorong kita untuk mengubah pola pikiran kita. Paulus menjelaskan langkah awal di dalam merombak pemikiran kita, yaitu mempertanggungjawabkan setiap kurnia yang Allah berikan kepada kita untuk dipergunakan bagi kemuliaannya. Hal yang pertama yang kita belajar adalah di ayat yang ketiga, yaitu perubahan mindah, change of mind. Paulus menegur atau menasihati jemaat di Roma dengan penuh wibawa supaya memiliki sikap rendah hati. Berdasarkan tujuan Paulus menulis suratnya kepada jemaah Roma yang terdiri dari orang Yahudi dan bukan Yahudi, maka sikap rendah hati yang ditandai dengan kesederhanaan, kebijaksanaan, kesopanan terhadap sesama Kristen. Sebagai seorang yang sudah menerima Kristus sebagai penyelamat hidupnya, dia tidak lagi berpandu kepada keinginannya sendiri, tetapi hidup yang memiliki perubahan mindah atau cara kita berpikir. Paulus berkata di dalam ayat 3, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nah, apabila jemaat Roma berpikir, Paulus mendorong supaya tidak berpikir menurut pikiran atau menilai atau membandingkan dirinya sendiri dengan sesamanya, tetapi dia harus mengukur kehidupannya sendiri menurut iman. Karena dengan demikian setiap orang akan sadar bahwa dia itu seorang yang berdosa dan sebenarnya layak untuk menerima hukuman Allah. Dan dia diselamatkan hanya karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Kesadaran ini akan menimbulkan kerendahan hati yang menyebabkan dia dapat menguasai diri dan dapat menerima kelebihan dan kekurangan orang lain atau saudara seiman, serta dapat melibatkan diri bekerja sama dengan sesama untuk menguatkan tubuh Kristus. Dan itulah tujuan tema umum kita pada tahun ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti jemaat di Roma, kita dinasihati agar mengubah cara kita berpikir. Ketika kita menerima Kristus sebagai penyelamat, itu bermakna kita hidup menjadi wadah bagi Kristus berkarya. Cara kita berpikir akan mengubah cara kita menilai dan menerima orang lain. Orang Kristen tidak boleh sombong dengan harga dirinya sendiri, tapi ia harus berpikir siapa dirinya dan apa kurnia yang sudah dia miliki dan menggunakannya dengan penguasaan diri. Dia harus mengukur dirinya dengan ukuran yang telah diberikan Tuhan kepadanya dalam iman. Hal yang kedua kita belajar yaitu di dalam ayat 4 dan 5, yaitu perubahan hati, change of mind, change of heart. Paulus menggunakan tubuh manusia sebagai perbandingan, terutama sebagai penekanan satu kebenaran sehingga penerimanya dapat mengerti dengan lebih jelas lagi. Perbandingan ini sebenarnya sudah dipakai oleh lingkungan Yunani Romawi, sebab di dalam sejarah Roma ada satu cerita mengenai pemberontakan kaum plebei, yaitu
rakyat kecil yang mana mereka sangat tertekan dengan kaum patrici, yaitu golongan atasan. Tindakan kaum Plebe ini, mereka meninggalkan kota Roma dan mereka hendak mendirikan kota mereka sendiri. Lalu ada seorang utusan daripada Roma, yaitu wakil golongan patrici, mendatangi mereka dan menceritakan kepada mereka tentang kisah anggota tubuh, yaitu tangan dan kaki. Tangan dan kaki ini tidak lagi mau bekerja, tidak lagi mau mencapai makanan, karena mereka rasa mereka tidak penting sepenting perut. Jadi mereka tidak berusaha untuk bekerja, maka makanan tidak sampai ke mulut karena tangan tidak bekerja, kaki tidak bergerak untuk mencari makanan. Nah, sehingga kan laparlah perut. Tetapi beberapa masa kemudian, anggota seluruhnya termasuk tangan dan kaki ikut menderita karena tubuh tidak mempunyai kekuatan lagi karena tidak makan. Maka sedarlah tangan dan kaki bahwa mereka perlu bekerja sama untuk tetap kuat. Lalu dengan kesadaran itu mereka kembali menunaikan tugasnya. Cerita ini sudah biasa bagi jemaat di Roma. Maka Paulus mengambil perumpamaan ini untuk menyatakan betapa pentingnya kesatuan untuk membuat gereja atau tubuh Kristus menjadi kuat. Kesatuan dalam kepelbagaian yang menandai kehidupan jemaat disebut banyak anggota satu tubuh. Bukan karena susunan jemaat kebetulan hampir serupa dengan susunan tubuh manusia, tetapi mereka disebut satu tubuh karena anugerah Allah melalui Yesus Kristus telah menyatukan mereka dalam satu persekutuan. Menjadi anggota merangkumi beberapa segi di dalam anggota tubuh kita. Jemaat masing-masing mempunyai tugas tersendiri dan tugas-tugas itu saling melengkapi seperti juga tubuh dan anggota-anggota. Karena kesadaran bahwa mereka disatukan dalam Tuhan, maka mereka semua didorong oleh satu kemauan, satu kasih, sehingga sehati sepikir untuk melaksanakan semua tugas pelayanan. Inilah perubahan hati yang menentukan pengabdian sejati setiap anggota kepada Kristus. Meskipun di dalam jemaat datang dari berbagai latar belakang, suku, sosioekonomi, darjat, pendidikan, dan sebagainya, tetapi jemaat tetap disatukan di dalam tubuh Kristus. Ini bermakna setiap seorang memiliki peranan penting dan istimewa. Tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada yang tidak istimewa. Tetapi bagi Tuhan, semua anggota itu semua memiliki keistimewaan masing-masing. Oleh karena itu, setiap anggota harus menekuni pelayanan dan kurnianya sendiri, dan dalam masa yang sama tidak memandang rendah pelayanan dan kurnia orang lain. Hal yang ketiga yang kita belajar adalah di dalam ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-8, yaitu perubahan tangan atau tindakan, change of action. Di dalam ayat ini Paulus menyebut 7 jenis kurnia yang bekerja dengan saling membantu. Paulus terusnya mencabar asas umum yang telah diungkapkannya dalam ayat-ayat sebelumnya. Pertama sekali kita harus mengerti apa yang dinyatakan oleh Paulus mengenai kurnia atau karisma dan kasih kurnia atau karis. Perkataan karis, kasih kurnia itu memakai bentuk kata tunggal, manakala karisma pula atau kurnia-kurnia memakai bentuk jamak. Itu bermakna dari kasih kurnia yang satu dari Allah muncul berbagai kurnia. Kasih kurnia Allah yang menjadikan kita anggota jemaatnya juga menjadi sumber berbagai kurnia yang diterima oleh anggota jemaat oleh kita masing-masing. Karena kasih kurnia telah diterima oleh setiap anggota jemaat, kurnia juga dianugerahkan kepada setiap anggota jemaat. Yang menghubungkan kasih kurnia dan kurnia ialah Roh Kudus. Dialah yang menyalurkan karunia-karunia kepada kita masing-masing. Di sini
Paulus menegaskan bahwa kurnia-kurnia yang kita miliki adalah pemberian dari Allah dan menurut kedaulatannya sendiri. Jika semua jemaat memahami hal ini, maka kita tidak ada alasan untuk berbangga atas apapun kurnia yang kita miliki. Karena kalau bukan Allah yang memilih kita dan memberikan kurnia kepada kita, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kadang-kadang ada orang yang menganggap kurnia yang satu lebih hebat dari kurnia yang lain, menyebabkan kurnia yang dianggap hebat itu lebih tertonjol dalam pelayanan gereja daripada kurnia yang dianggap kurang hebat. Contohnya, seseorang memilih karunia berkhotbah dianggap lebih hebat dan luar biasa daripada orang yang memiliki kurnia mengajar anak-anak kecil. Hal ini menyebabkan adanya rasa ego dan rasa bangga diri. Disinilah perubahan tangan atau tindakan, change of action kita harus ada di dalam kehidupan setiap anggota. Paulus menekankan mengenai sikap dan bukan mengenai kurnia yang dimiliki. Setiap anggota, khususnya bagi tokoh-tokoh yang memiliki kurnia yang disebut 7 itu, karena 7 yang memiliki karunia itu, diajak untuk menekuni tugas masing-masing. Dengan demikian, tidak mungkin terjadinya persaingan antara sesama pelayan, tetapi dengan rendah hati melakukan bahagianya dengan ikhlas, rajin, dan bersukacita. Kesimpulan firman Tuhan yang kita belajar bersama pada hari ini adalah kesatuan di dalam tubuh Tuhan menyebabkan kita menjadi semakin menghargai satu sama lain, bergantung antara satu sama lain, karena kita dimiliki dan menyembah Allah yang sama. Secara rasional, perbezaan itu merupakan kekuatan kita, karena sekiranya tidak ada perbezaan kurnia yang ada di dalam gereja kita, maka tidak adanya keunikan. Seluruh bab 12 mengajar mengenai persembahan tubuh yang kudus, ditambah dengan pembaharuan budi, sama juga perubahan minda, perubahan hati, perubahan pola pikiran kita, perubahan sikap hati kita, dan perubahan tindakan kita, sehingga kita boleh melayani Tuhan dengan menggunakan semua kurnia yang dianugerahkan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu begitu indah yang kami didorong untuk senantiasa memiliki kesatuan di dalam Engkau. Biarlah kesatuan itu akan membuatkan tubuh Kristus semakin kuat. Semakin kami menghormati satu sama lain, semakin kami dapat merasakan betapa hebatnya kesatuan di dalam Kristus yang akan membuatkan gereja semakin dihormati di masyarakat umum. Tuhan, jadikanlah setiap pribadi kami bekerja sama menghormati antara satu dengan yang lain, tidak menganggap yang satu kurnia itu lebih istimewa daripada kurnia-kurnia yang lain, tetapi menghormati setiap kurnia yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau yang akan menyertai kami sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beribadah.